Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 mata kuliah pengantar literasi digital. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faizul Haki dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dan dilanjut dari sebelah kanan. Saya Tali Nusantara, saya dari Teknik Mesin. Saya Wiswarismi dari Prodi Teknik Mesin. Kenalkan, saya Bapak Widi dari Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Firmansyah dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Dede Marina dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Jalan Putria dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, sudah. Perkenalkan, nama saya Jalan Faira. Di sini saya akan menjelaskan artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Zahra. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Thinking rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang terakhir, action rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Contoh dari kecerdasan buatan berikutnya adalah sistem virtual. Ada banyak penyedia asisten sistem virtual seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa kamu ajak berinteraksi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faizul Haki. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing secara sederhana merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet. Cloud computing sudah banyak dipakai oleh berbagai perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan storage berkapasitas besar tanpa harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli hardware, software, maupun pemeliharaan sistem. Cloud computing berbeda dengan server konvensional yang memaksa perusahaan mengeluarkan sejumlah dana besar untuk membeli server, router, dan mempekerjakan SDM untuk memelihara storage dan infrastruktur. Beberapa contoh jenis layanan cloud computing adalah public cloud, private cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Perkenalkan, nama saya Anida Marina. Di sini akan menjelaskan tentang manfaat cloud computing. Yang pertama ada keamanan data. Manfaat mengadaptasi cloud computing yang pertama adalah keamanan data. Cloud computing memiliki keamanan data yang relatif lebih terjamin karena masalah keamanan sudah diantisipasi oleh cloud hosting. Yang kedua, akses lebih mudah. Cloud computing memiliki sistem yang membuat penggunaannya bisa dengan mudah mengakses berbagai data yang tersimpan di dalam sistem. Yang ketiga, penyimpanan tak terbatas. Kapasitas penyimpanan cloud computing relatif lebih besar, bahkan tak terbatas. Penyimpanan tak terbatas juga membuat cloud computing sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data dalam sistem akademik dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan yang terakhir ada kemudahan kolaborasi. Cloud computing juga menawarkan kemudahan kolaborasi bagi perusahaan yang memiliki jumlah yang cukup banyak. Maksudnya memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak, memprioritaskan kolaborasi sangat penting untuk dilakukan. Terima kasih.
Ini saya akan menjelaskan materi blockchain. Blockchain itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Blockchain memiliki arti rantai blok. Blockchain dapat didefinisikan sebagai daftar blok yang akan terus bertambah, di mana tiap blok dihubungkan dengan secara sederhana. Pengertian blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital, dan blockchain adalah sebuah rangkaian data yang dikelola oleh sebuah sistem komputer di mana di dalamnya tidak memiliki oleh entitas apapun. Di sini saya akan menjelaskan data analitik. Data analitik merupakan proses inspeksi serangkaian yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang ada dan meningkatkan sistem pada software. Teknologi data analitik dan teknik digunakan di industri komersial yang memudahkan perusahaan mendapatkan hasil akhir yang lebih baik dan akurat. Secara istilah, data analitik diartikan sebagai rangkaian aplikasi, mulai dari basic business intelligence, reporting and online analytic processing, dan beberapa fitur analitik yang lebih canggih. Lalu, apa saja kemampuan yang wajib kamu kuasai sebagai Perkenalkan, nama saya Rangga Gosen Palen. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh data analisis. Lalu, apa saja kemampuan yang wajib kamu kuasai sebagai data analisis? Yang pertama ada mengoperasikan Microsoft Excel. Yang kedua ada menguasai bahasa pemrograman. Yang ketiga ada mengoperasikan SQL. Yang keempat ada visualisasi data. Yang kelima ada machine learning.